Tahun 2024 mau punya pemimpin yang lebih baik. Tapi gimana sih caranya jadi pemimpin yang ideal? Kamu tahu nggak sih, Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh, gitu enggak? Aduh gawat. Piye maksudnya? Sepenggal pernyataan dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada Selasa 10 Januari 2023 lalu saat memberi pidato pada acara HUT PDIP ke-50 di J-Expo Jakarta cukup membuat heboh. Pasalnya, mantan Presiden kelima ini menyebut bahwa dirinya tak hanya pintar, tetapi juga cantik dan karismatik. Disusul klaimnya bahwa ia adalah sosok karakter pemimpin yang ideal. Hal ini ia utarakan saat ia berkisah soal tantangan yang dihadapi PDIP, yaitu dualisme yang menerpa tubuh PDIP pada awal pendiriannya. Pernyataan lain yang cukup memantik perhatian publik yaitu saat Mega mengingatkan bahwa partainya berperan besar dalam pengusungan Jokowi menjadi presiden. Katanya, Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Segala hal itu bisa berubah di politik. Segala hal bisa berubah di PDIP, tapi satu hal yang tidak pernah berubah di PDIP, yaitu betapa kuatnya Megawati Soekarnoputri sebagai satu-satunya veto player, the one and only yang bisa memutuskan segala keputusan politik strategis di PDIP. Itu tentu tidak terlepas dari mandatori yang diberikan oleh seluruh kader-kader PDIP kepada Megawati sebagai ketua umum untuk membuat keputusan-keputusan strategis, mulai soal kandidasi Pilpres di 2024, mulai soal koalisi atau tidak dengan yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi betapa kuatnya Mbak Megawati dalam berbagai acara-acara penting di PDIP itu selalu ditunjukkan. Sehebat apapun pejabat publik di negara ini, kalau dia masih mengatasnamakan kader PDIP, maka dia tetaplah akan dianggap sebagai kader biasa-biasa saja. Jokowi boleh jadi presiden, tapi tetaplah Jokowi itu petugas partai. Bahkan sekelas Ganjar Pranowo yang selalu menang di survei konon sampai menyentuh langit yang ketujuh, Ganjar Pranowo juga tidak duduk di barisan depan bersama elit-elit PDIP, duduk berbau dengan kader-kader biasa yang lainnya. pimpinan Partai Banteng ini juga cukup banyak menyinggung perkara pencalonan presiden yang akan diusung PDIP dalam pemilihan presiden 2024. Meskipun begitu, dia menolak untuk tergesa-gesa menyodorkan nama. Mega menyebut sudah mengetahui bahwa banyak pihak sedang menunggu partainya mengumumkan capres. Mega menjelaskan sebagai ketua umum yang terpilih di Kongres Partai, maka urusan mencalonkan kandidat capres merupakan kewenangannya alias hak prerogatif. Bahkan di acara HUT yang kemarin, Megawati kan mencontohkan banyak pemimpin-pemimpin di berbagai belahan dunia, banyak pemimpin yang lahir di Indonesia, salah satunya dari Aceh, tapi belakangan surut karena sistem politik yang patriarki, di mana perempuan selalu dianggap sebagai second class citizen, makhluk warga negara kelas 2 yang seringkali dianggap menor dan miring. Dalam konteks itulah kemudian publik mengait-ngaitkan ini semacam endorsement kepada Puan Maharani sebenarnya adalah sebagai salah satu kandidat capres kuat yang sangat mungkin akan diusung oleh Megawati di 2024, dan jangan pernah anggap remeh. Karena secara kurikulum vitae Puan Maharani itu tentu cukup mumpuni, anggota dewan sejak lama, pernah menjadi Menko, dan saat ini menjadi ketua DPR perempuan pertama di Indonesia. Ini tentu portofolio politik yang cukup luar biasa. Dalam konteks itulah sebenarnya penekanan-penekanan Megawati dalam HUT
PDIP yang ke-50 kemarin itu perlu disampaikan kepada publik. Kodenya jelas kepada Puan Maharani, bukan yang lain. Kodenya jelas bahwa Puan adalah sosok yang layak untuk diperhitungkan maju Pilpres di 2024. Faktanya, PDIP memang menjadi satu-satunya partai politik yang bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Ini karena aturan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Artinya, seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden harus memenuhi besaran ambang batas tersebut. Partai politik atau gabungan partai politik sedikitnya harus memiliki 20% dari 575 kursi DPR RI atau minimal 115 kursi. Pada Pileg 2019, PDIP mengantongi lebih dari 27 juta atau 19,33% suara dan dikonversikan menjadi 128 kursi DPR RI. Dengan perolehan kursi tersebut, maka PDIP telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Jika PDIP tetap mau berkoalisi, partai mana saja yang mereka lirik? Kok kalau sudah PDIP deklarasi siapa jagoan capres, maka sangat mungkin kongsi-kongsi politik yang sudah terbangun ini bisa ambiar, mereka bisa bersatu ataupun bisa melebur ya. Kenapa? Karena semua itu adalah teman-teman koalisional pemerintah yang saat ini berada satu kolam koalisi Jokowi gitu ya. Gerindra PKB sangat mungkin melebur menjadi bagian satu dari PDIP ataupun KIP juga bisa menjadi bagian satu dari koalisinya PDIP. Itu tadi tergantung bagaimana dinamika politik yang berkembang. Saya menduga kalau Anies Baswedan dapat tiket pencapresan, maka KIB, maka kemudian Gerindra dan PKB itu akan melebur menjadi bagian satu kesatuan dengan PDIP melawan poros perubahan politik yang digagas oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jadi, gimana nih pemimpin ideal versi kamu? Ataupun partai politik kesayanganmu, apakah ada? Dan menurut kamu, seberapa besar peran partai politik untuk mengusung capres dan cawapres di tahun 2024? Dan jangan lupa taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube channel Tempo.co.